sekarang, ya. Oh, saya pernah, ini bahkan ada yang pernah jadi khotib di Masjid Raya. Oh, keren nih Mas Arya Suhanda ya. Luar biasa nih, berarti ada ustadz-ustadz besar juga di sini ya. Pernah jadi MC, oke, SMKN 1, Mbak Asmaria. Yo, yang lain juga boleh diketikkan di kolom chatting ya. Saya pernah ikut jadi duta siswa Sumatera Utara. Keren, Mas Mbak Syahdiqa ini. Setiap kegiatan sekolah selalu menjadi MC. Wah, ini selalu loh ya, garis bawahi ya. Jadi kayaknya nggak ada pilihan lain ya selain beliau. Dari Mbak Olivia, Bangka Belitung, pernah bicara langsung di hadapan gubernur. Wih, ini terbaik ini emang ya. Waduh, mantap ya. MC, acara-acara ibadah, dan tempat lain. Ini menjadi satu pengalaman, experience teman-teman yang jangan sampai experience itu kita nafikan gitu ya. Karena sekecil apapun pengalaman yang pernah teman-teman alami, ini menjadi satu bekal yang berharga kelak di masa depan kita ya. So, sudah siap untuk mengikuti sesi pagi hari ini? Kalau saya tanya, are you ready? Boleh dijawab dengan jawaban yes, 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 boleh ya. Are you ready? Iya, aduh, sudah siap semuanya. Baik, teman-teman yang saya banggakan, ada satu research yang dilakukan oleh World Economic Forum ya. Dikatakan bahwa 5 juta lapangan pekerjaan di tahun sebelum 2025 ini sudah mulai mengalami kehilangan-kehilangan gitu ya. Atau ada pekerjaan-pekerjaan yang dulu ada, sekarang tidak ada. Atau sebaliknya, pekerjaan yang dulunya tidak ada, sekarang ada gitu ya. Teman-teman mungkin pernah atau memperhatikan bahwa sekeliling kita mengalami yang namanya disruption ya, disrupsi. Contoh nih misalnya ya, ada profesi yang kalau teman-teman dulu mau beli tiket naik kereta gitu ya, biasanya ada orang-orang yang duduk kemudian nerima duit kasih tiket, nerima duit kasih tiket gitu. Pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini ternyata sudah mulai digantikan oleh mesin, aplikasi gitu. Sehingga ketika teman-teman mau naik kereta gitu ya, mau naik pesawat sudah menggunakan aplikasi. Atau profesi yang tadinya banyak dicari orang ya, profesi yang dulunya menggunakan tenaga manusia sekarang sudah digantikan dengan robotik atau digitalisasi ya. So, kemudian kita bertanya-tanya nih, AI ada yang jawab, betul sekali ya. Sudah ada pengganti-pengganti tenaga manusia, robot. Perusahaan-perusahaan besar mulai berpikir, gimana kalau misalnya kita pelihara aja robot gitu ya, daripada kalau kita nanti harus kasih THR setiap tahun gitu kan, harus kasih uang lembur. So, robot sudah menggantikan tenaga-tenaga manusia. Ya, perhatikan. Kemudian di sekeliling kita pun kalau teman-teman mau lewat jalan tol sudah digantikan juga oleh GTO ya, gardu tol otomatis. Ini Mas Arya Suhanda kerja anak TKJ bertambah katanya. Benar banget ya. Jadi sudah mulai skillnya yang hanya menggunakan kekuatan otot aja ya, kekuatan tangan saja ternyata sudah digantikan oleh mesin dan teknologi ya. So teman-teman yang saya banggakan, tapi ada satu kemudian fakta-fakta menarik di mana di tahun 2021 ini kita pun juga harus berhadapan dengan generasi yang lintas atau multi generasi. Sehingga kadangkala kita harus ketemu dengan zilenial gitu ya, Gen Z. Teman-teman ini kan belajarnya menggunakan Zoom ya, atau Gen Zoomer. Kemudian muncul juga generasi yang waktu itu mengenal teknologinya masih setengah-setengah, milenial ya. Ada lagi di atas Anda ketika nanti Anda bekerja di sebuah perusahaan, atau Anda harus punya usaha sendiri gitu ya. Anda punya mitra, punya klien yang bisa jadi Gen X. Atau juga ada yang baby boomers ya, yang usianya sudah lumayan senior ya. Anda pun dihadapkan pada satu fakta kondisi bahwa tidak bisa hari ini berkomunikasi, ngobrol hanya mengandalkan yang penting gue punya teman banyak mas.
nggak bisa ya, karena Anda pun harus berhadapan juga dengan generasi-generasi yang di atas Anda, generasi yang bahkan jauh di atas Anda. Nah, so teman-teman yang saya banggakan, ada satu perusahaan yang menarik nih, yang mereka jualan apa nih kira-kira? Apa ya? Ini Zappos.com. Secara online dia berhubungan dengan banyak klien di seluruh dunia, tapi perhatikan bukan jualan pecel dong ya. Nah, ini kalau Zappos.com ini bukan jual orang juga ya, mentang-mentang di atasnya ada kardus. Ya, kalau dilihat dari logonya dia jual mirip kayak bawah dari sepatu itu ya, tandanya. Nah, jualan sepatu, jualan fashion ya, barang-barang yang fashionable. Pada waktu Zappos.com membuka usahanya masih kecil. Tapi seiring berjalannya waktu, Zappos.com ini dengan jumlah orang yang terbatas, dia bisa menghandle ratusan ribu pelanggan satu orangnya ya. Dan hari ini pelanggan Zappos.com sudah jutaan dan hampir tersebar di seluruh dunia. Ya. Apa yang mereka kuasai, teman-teman, ternyata Zappos.com ini perusahaan kecil yang menguasai sekian banyak bahasa gitu, dan mereka pun bisa menghandle dari mulai komunikasinya, komplainnya gitu ya, sampai negosiasinya. So teman-teman yang saya banggakan, usaha kecil hari ini, jika Anda sebagai seorang ketua OSIS di salah satu SMK, maka Anda sudah harus mulai berpikir skill, kebutuhan, keterampilan yang dibutuhkan di masa depan, seperti halnya tadi yang sudah kita pelajari, adalah kemampuan berkomunikasi dan kemampuan negosiasi. Nah, komunikasi dan negosiasi ini menjadi kemampuan yang dibutuhkan untuk generasi masa depan. Apa jadinya kalau Mbak Gusti Ayu tadi tidak punya kemampuan untuk menjadi seorang master of ceremony? Beliau akan kehilangan kesempatan untuk ketemu dengan banyak orang-orang penting di situ. Ya. Apa jadinya tadi kalau pada saat Anda diminta untuk, Kak, kamu jadi khotib Jumat ya, ternyata beliau, oh enggak, saya nggak bisa, saya nggak berani. Akhirnya dia akan kehilangan kesempatan untuk tampil di depan banyak orang. Apa jadinya kalau tadi Kak Arafah, sang moderator kita, diminta untuk menjadi moderator, terus beliau bilang, jangan saya belum berani, saya belum punya pengalaman. So, kesempatan Kak Arafah pun akan hilang. Ya, yang tadinya harusnya bisa dapat kesempatan, nggak dapat kesempatan itu. Tapi karena teman-teman sudah memiliki kemampuan komunikasi dan negosiasi, ya, seperti Mas Fauzi tadi yang keren banget, Master of Ceremony kita, maka kemampuan inilah yang akan terus membuat skill Anda dibutuhkan di masa depan. Ya, perusahaan yang akan merekrut Anda mulai berpikir nih, emang Anda bisa ngerjain apa di perusahaan saya? Apa yang akan Anda berikan value atau nilai yang Anda miliki? Ya, kalau Anda gabung di perusahaan kami, Anda mau kasih nilai tambah apa nih? Nah, Pak, saya waktu itu punya pengalaman nih Pak ya, menjadi salah satu orang presenter yang buka sambutan dan saat itu gubernurnya hadir. Wah ya, bukankah itu akan keren banget ya? Dan orang yang akan merekrut Anda pun akan merasa sangat beruntung memiliki Anda. Ya. Jika Anda punya usaha, punya bisnis sendiri, klien Anda bantu dengan kemampuan komunikasi dan negosiasi yang bagus pun, itu pun akan membuat klien Anda merasa nyaman dengan diri Anda. Ya. Kalau Anda menjadi ketua OSIS dan Anda mampu menyambut pada saat acara, ya, kasih sambutan, kasih opening yang bagus, maka ini pun juga akan membanggakan orang-orang yang Anda pimpin di sekolah Anda masing-masing. So, ketua OSIS yang saya banggakan, yang saya cintai, sudah siap untuk meningkatkan dua kemampuan, komunikasi dan negosiasi. Are you ready? Yes. Yuhu. Siap ya. Baik. Yuk kita lanjutkan ya.
Maka salah satu cara, salah satu langkah yang kemudian akan teman-teman lalui adalah langkah bagaimana membuat diri Anda berani dan siap untuk tampil. Nah ya, bicara mengenai berani tampil, saya izin akan menantang salah satu dari Anda. Siap-siap ya. Waduh, belum sudah angkat tangan nih. Ini memang semangatnya ini nggak kaleng-kaleng ini ya, luar biasa. Yuk, siapa yang berani dan siap menyampaikan kepada forum tentang apa yang dimaksud dengan zona aman? Iya, oke. Ini oke, sudah banyak yang raise hand ya. Ini kayak fitur raise hand-nya ini kayak dipencet terus ini sama teman-teman ini ya. Nggak pernah di stop ini. Oke, saya izin Mbak Revi Marinda dari SMKN 1 mana nih? Ya, Revi Marinda, silahkan yang sudah raise hand. Terima kasih Kak, kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Revi Marinda dari SMK Negeri 1 Marisa Gorontalo. Menurut saya, zona nyaman adalah di mana kondisi kita merasa nyaman dan aman dengan rutinitas kita sehari-hari seperti itu, dan takut untuk melangkah maju di posisi kita yang sekarang, seperti itu Kak. Terima kasih. Oke, good. Terima kasih Mbak Revi Marinda ya. Mbak Revi Marinda, teman-teman semua yang saya banggakan, zona aman versi Mbak Revi Marinda bukan tentang definisinya yang kemudian benar atau salahnya ya. Tapi Mbak Revi Marinda tadi sudah keren banget menyampaikan tentang zona amannya. Tapi teman-teman yang saya banggakan, Mbak Revi Marinda sebenarnya sedang mencontohkan tentang apa yang dimaksud dengan zona aman. Pada saat tadi saya tantang untuk raise hand, menyampaikan di depan forum tentang apa itu zona aman, apa sih biasanya perasaan yang muncul saat itu ya. Tadi saya lihat fitur raise hand-nya yang angkat tangan ada sekitar 18 orang dari ratusan orang yang harusnya ada di sini ya. So, apa biasanya perasaan yang muncul saat Anda ditantang untuk sharing, ditantang untuk bicara gitu ya, ditantang untuk ngomong gitu. Kadang-kala ada yang nyebut, alah apaan sih, kan ini nggak ada hadiahnya, misalnya gitu ya. Apaan sih, aduh nanti kalau saya ngomong jangan-jangan omongan saya salah, ya. Kalau saya ngomong jangan-jangan pas saya nyampaikan zona aman nggak sesuai yang diharapkan sama Kak Dinar gitu. Atau ketika Anda ngomong tiba-tiba gugup dan salah definisinya gitu. Padahal tantangan ini bukan tentang benar dan salah definisinya. Tapi tantangan ini adalah tentang apakah Anda mampu dan mau gitu ya. Ketika tadi saya tantang untuk menyampaikan apa itu zona aman, sebagian besar orang di luar 18 orang tadi yang raise hand memilih untuk tetap diam saja dan tidak melakukan apapun. Nah, ya. Perhatikan saat Anda diam dan tidak melakukan apapun, saat itulah Anda sedang merasa aman dengan kondisi Anda saat ini. Aman ya, nggak kedengeran suaranya. Aman ya, nggak di spotlight sama hostnya. Aman ya, salah, takut dibantai katanya. Ya. Takut ngomong salah. Maka perhatikan zona aman Anda sekecil titik biru yang ada di tengah ini. Ya, kecil, nyaman, nggak ada rasa takutnya di situ. Cuman ngerasa ya udahlah nyaman saya duduk di sini. Tapi Mbak Revi Marinda tadi memilih untuk raise hand. 18 orang memilih untuk angkat tangan, walaupun tidak semuanya ditunjuk ya. Tapi saya hargai yang mengangkat tangannya, meminta untuk diberikan kesempatan bicara. So, ketika Anda berani
mengangkat tangan dan mulai menyampaikan tentang apa itu zona aman versi Anda sendiri, perhatikan. Zona aman Anda yang tadinya sekecil warna biru, tiba-tiba membesar sesuai dengan besarnya lingkaran kuningnya ada di situ. Ya. Mbak Revi Marinda, apakah masih bersama dengan saya? Halo, Mbak Revi. Suaranya Mbak Revi, boleh? Mbak Revi Marinda. Nah ya, tadi Mbak Revi Marinda yang tadinya sekecil titik warna biru sudah mulai bertambah nih, menjadi warna kuning, menjadi lebih besar ya. Kalau beliau diminta untuk ngomong di kesempatan yang kedua, kalau beliau diminta untuk bicara lagi untuk kesempatan yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya, maka beliau akan merasa nyaman, merasa tenang, merasa lebih siap daripada sebelumnya. So, ini adalah tentang zona aman yang saat Anda ambil kesempatan itu, kesempatannya akan semakin meluas. Dan Anda akan merasa nyaman, ya. Ketika Mbak Revi diminta untuk ngomong lagi di ruang meeting Zoom yang lebih besar lagi, tadinya satu kelas, lebih luas lagi. Besok kalau pada saat ada Pak Gubernurnya hadir misalnya, turut ada di ruang Zoom, Anda bicara. Bahkan jika Anda berkesempatan untuk ngomong langsung di depan Pak Presiden Jokowi misalnya, so Anda pun akan semakin memperluas zona aman Anda yang Anda miliki saat ini. Ya, tinggal Anda memilih mau zona amannya sekecil titik biru yang ada di tengah, dibesarkan seperti lingkaran warna kuning, atau lebih besar lagi di ruang meeting Zoom yang jauh lebih besar lagi. So, sudah siap untuk meluaskan zona aman Anda? Are you ready? Iya, siap. Ready, Masya Allah. Oke, baik. Maka ada butuh langkah-langkah sederhana ya. You need to step out of your comfort zone in order to become stronger and grow ya. Kalau kita mau bertumbuh ya, supaya kita lebih kuat lagi, meningkat kemampuan kita, maka kita butuh langkah-langkah sederhananya ya, untuk supaya membuat kita semakin yakin, menjadi semakin siap. Nah, biasanya saya boleh izin nanya nih. Kalau menurut teman-teman boleh dijawab di kolom chatting aja ya. Apa sih biasanya hal-hal yang membuat Anda kemudian menjadi tidak berani untuk raise hand, tidak berani untuk ngomong? Pada saat diberi kesempatan untuk bicara, kadangkala suka, ntar aja deh, teman saya aja deh, dia aja deh yang maju, yang udah biasa, jadi suka gitu ya. Nah, boleh ya? Kenapa ya kira-kira ya? Ada apa gerangan? Ya, silakan. Kadang mikir bisa nggak ya, tiba-tiba otaknya ngeheng katanya. Gugup, oke. Kata-katanya takut bercampur, takut salah, saya orangnya latah kak. Wah, ini macam-macam ya. Panik, panik gak, panik lah masa enggak ya kan. Nervous, nervous ya. Pesimis, shock, apanya nih yang shock ya. Oke, Kak Arafah nih adik-adiknya keren-keren ya, kadang-kadang lucu juga ya, tapi pintar-pintar ini. Ya, ngeblank, takut salah, takut diketawain kalau salah, insecure ya. Wow, ya, banyak sekali. Deg-degan ya. Takut salah, wow, oke. Banyak sekali hal-hal atau perasaan yang muncul saat atau ketika Anda diminta untuk tampil ya. Ada kemudian yang tadinya biasa aja, tiba-tiba kok ada perasaan keringat dingin dan seterusnya ya. Dispenser, apa nih dispenser? Takut dihujat, Mas Muhammad Abil. Tenang ya, kita sepakati ya di forum ini, di forum acara ini sampai hari terakhir, kalau ada teman yang ngomong, berpendapat, beropini, please kita hargai opini dan pendapatnya ya, karena kita akan saling
saling apa ya, saling membuat teman-teman kita itu semakin maju, semakin berkembang. Siap ya? Nah, supaya nggak ada lagi yang takut dihujat dan seterusnya. Oke, sepakat Kak? Oke, siap ya? Baik, biasanya perasaan takut itu kemudian muncul suara bergetar, tidak berani menatap audiensnya, gitu ya, atau lupa yang mau diomongin apa. So, jika teman-teman merasakan perasaan-perasaan seperti yang biasa Anda rasakan saat mau ngomong, ada kabar gembiranya. Apa tuh Kak kabar gembiranya? Kabar gembiranya adalah itu normal dan biasa. Ya. Kalau Anda merasa suaranya bergetar, kadang-kadang suka tidak berani menatap audiensnya, ya. Kadang-kadang suka kalau mau ngomong tuh tiba-tiba ngeblank dan seterusnya, itu normal dan biasa. Ya. Ada di dalam otak kita itu namanya amigdala yang mengontrol perasaan takut saat Anda mau melakukan sesuatu. Ya. So, bahkan ya, seorang Najwa Shihab yang Anda tahu hampir setiap hari ada di depan layar kaca gitu. Beliau menulis sebuah buku dan mengatakan bahwa saya pun, Najwa Shihab, ketika mau tampil menjadi seorang host di televisi gitu ya, beliau pun merasa bahwa kadang-kadang saya juga masih merasa nervous dan takut. Jangan-jangan apa nanti yang saya tanyakan gimana ya sama pejabat ini ya, menyinggung perasaan nggak ya, ngomongnya gimana ya, nah gitu ya. So, seorang Najwa Shihab yang hampir setiap hari ada di depan layar pun masih ada perasaan takut yang muncul di situ. Artinya perasaan takut ini adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa, ya. Karena takut, maka seseorang menjadi bersiap-siap. Ya, karena takut, Mbak Revi Marinda ketika mau tampil, beliau baca dulu. Saya mau ngomong apa ya? Beliau belajar dulu. Karena takut ini kadang-kadang juga dibutuhkan ya, menjadi waspada ya, kata Mbak Asmaria. Karena ada rasa takut, seseorang menjadi melakukan persiapan-persiapan yang sangat penting yang akan dilakukan ketika dia akan tampil ya. Jadi takut bukan untuk dihancurkan, dihilangkan, tapi takutnya ini kalau takutnya terlalu sering dan kelamaan, nah ini menjadi bermasalah ya. Ngomongnya hari ini, 3 hari kemudian masih ada rasa takut, nah itu menjadi penyakit ya. Maka takutnya akan kita kelola nih, supaya kita lebih dominan perasaan berani daripada perasaan takutnya. Ya, so kita langsung akan masuk nih, bagaimana caranya supaya kita mampu membesarkan keberanian dan mengelola rasa takut kita ya. Menurut survei nasional, bahkan 75% warga Amerika Serikat lebih takut berbicara di depan umum daripada kematian. Oh ya, ngeri banget nih ya. Orang di warga di sana lebih takut ngomong daripada kematian. Oh, maka mari kita akan lakukan langkah-langkah dan apa saja nih yang bisa kita lakukan supaya pada saat teman-teman tampil ya, kita bisa lebih percaya diri, lebih siap dan lebih berani untuk menyampaikan pesan-pesan pentingnya ya. Are you ready? Sudah siap? Oke, yes. Baik. Ada 5 langkah sederhana, teman-teman, untuk meningkatkan keberanian kita ya. Yang pertama adalah buat film imajinatif. Yang kedua, atur pernapasan Anda. Yang ketiga, atur fisiologis tubuh. Yang keempat, tekan tombol on dan anchor. Nah, yuk kita pelajari satu demi satu ya. Pertama nih, film imajinatif. Teman-teman, sepanjang Anda hidup di dunia ini, tentu ada momen-momen kebahagiaan, yang momen kebahagiaan itu seringkali memberikan energi yang sangat besar buat diri Anda. Pernah nggak sih ketika itu Anda mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa, dan saat itu Anda merasa begitu bahagia dalam diri Anda. Ya? Anda merasa puncak prestasi Anda saat itu
saat itu ada orang-orang yang Anda cintai datang gitu ya, mengucapkan ucapan selamat gitu. Dan kemudian saat Anda mengucapkan ucapan, orang-orang di sekelilingnya pun mengatakan bahwa yes, hari ini aku adalah orang yang paling hebat yang pernah dimiliki, prestasi yang pernah Anda raih. Dan saat itu orang-orang di sekitarnya pun merasa bangga dengan Anda. Yes, ini sudah banyak yang menjawab pernah ya. So, dalam kondisi seperti itu, ingat dan yakinlah bahwa dalam kondisi Anda memperoleh momen kebahagiaan itu, momen itu bisa diulang, momen itu bisa Anda flashback kembali dalam memori Anda. Ya. Momen itu bisa kemudian Anda jadikan sebagai trigger untuk membuat Anda semakin confident saat Anda mau tampil di hadapan banyak orang. Ya. Momen kebahagiaan itu kadangkala sederhana, tapi membuat Anda mengingat bahwa Anda pun pernah berada pada puncak-puncak prestasi yang pernah Anda raih dalam kehidupan Anda. So, ini disebut sebagai film imajinatif. Ya, hadirkan perasaannya, bayangkan kondisinya. Ada orang-orang yang Anda cintai datang di situ. Bayangkan senyumannya. Bayangkan kemudian mereka memberi ucapan selamat gitu ya. Beliau-beliau datang hadir memeluk misalnya. Dan saat itu momen yang sangat-sangat berharga dalam kehidupan Anda. So, jika ada yang pernah merasa mendapatkan momen itu, boleh yuk diceritain di kolom chatting kira-kira momen apa ya yang momen itu membuat Anda teringat dengan kejadian yang sangat-sangat Anda mengingat kebaikan-kebaikan, mengingat suasana gitu ya. Misalnya waktu itu saya pernah Kak dapat juara 1, momen penerimaan ijazah, keren ya. Ayo apalagi boleh di drop di kolom chatting ya. Hari ulang tahun dan kelulusan. Pernah dinobatkan menjadi pemenang kostum terbaik. Wih, keren ya 2020. Momen juara olimpiade. Mantap. Terus pernah saat menjadi duta siswa Sumatera Utara, ortu dan nenek bahagia memeluk dan menangis bahagia. Masya Allah ya, luar biasa. Ini saya dengernya aja bangga ya. Pas Kibraka, wow dipilih. Waktu itu Kemas Kabupaten, wow mantap. Terus yang lain. Pernah dinobatkan sebagai duta anak, oh mantap. Momen setelah pelantikan OSIS, good. Juara lomba debat PAI, wow keren ya, dinobatkan sebagai, waduh, ya. Masuk ruang BK. Masuk ruang BK apa nih ya? Mantap semua. Juara lomba web teknologi, juara grup solawat teristiqomah, waduh. Terpilih dari petugas upacara kabupaten, juara lomba pencak silat, juara umum, juara lomba cipta dan baca puisi, meraih medali emas pertama. Waduh, ini